Tembak, maju dong. Aduh, gimana sih? Aduh. Berisik banget sih main pakai teriak-teriak. Aduh. Jangan ganggu orang nonton dong, main diem aja. Lo main dari kemarin gak selesai-selesai, gak mandi, gak makan. Aduh, jorok banget nih. Mager aja doyan. Berisik ya berdua ini ya. Ganggu orang lagi kerja aja, yang satu nonton TV, satu main handphone dari kemarin. Nih, baca nih, ada WHO, Badan Kesehatan Dunia, yang sebut aktivitas kayak kalian-kalian ini nih, yang malas gerak nih, physical inactivity, bahasa keren ya, itu bisa menyebabkan kematian loh. Ada 2 juta orang setiap tahunnya yang meninggal karena malas gerak. Jadi hati-hati, jangan males-malesan. Makan makanannya juga nggak bergizi lagi. Ayo dong gerak, kita sama-sama, oke? Oke lah. Nah, sebenarnya ya aktivitas seperti saya ini, walaupun agak sedikit berbeda nih sama kembaran saya 2 orang itu tadi. Aduh, yang susah tuh nggak mandi, nggak tidur, main aja kerjaannya. Kalau saya kan memang nggak gerak sih, tapi saya produktif loh. Saya bekerja loh di sini. Saya browsing loh untuk hal-hal yang bermanfaat. Seperti tadi informasi dari WHO tadi kan. Tapi ternyata setelah saya telusuri lebih jauh lagi, aktivitas yang saya kerjakan seperti sekarang ini, bekerja dari rumah, berjam-jam, memang sih produktif untuk pekerjaannya, tetapi karena aktivitas saya hanya di tempat duduk ini, nah ini istilahnya juga sama, sebenarnya mager juga. Sedentary activity atau lifestyle namanya, gaya hidup mager, yang juga sama bisa berdampak terhadap kesehatan. Mulai kesehatan seperti banyak hal, karena kita biasanya sering sambil mengudap makanan ya. Jadi kan ada obesitas, kemudian kolesterol, bisa berdampak ke jantung, segala macam. Bahkan juga berdampak terhadap tulang kita. Jadi nanti di masa tuanya gampang keropos. Jadi mending kita bergerak aja deh. Yuk kita liputin di 15 minutes. WHO mengklaim 60 hingga 80% dari populasi dunia menerapkan sedentary lifestyle. Angka ini bukan hanya merujuk pada orang dewasa, melainkan juga anak-anak. Jika ini terus dibiarkan, akan ada lonjakan masalah kesehatan di masa depan. Duduk terlalu lama pada jangka pendek akan menyebabkan nyeri pada saluran tulang punggung hingga leher. Kondisi ini akan berakibat pada melemahnya sistem dan struktur tulang belakang. Sedentary lifestyle atau yang lebih dikenal dengan malas gerak menjadi sebab dari pengecilan otot kaki besar. Akibatnya keseimbangan badan akan berkurang jika Anda berjalan. Penelitian mengatakan bahwa kita paling tidak harus bergerak selama 150 menit dalam 1 minggu untuk beraktivitas olahraga dengan intensitas sedang. Jadi artinya jangan mager. Saya sebenarnya juga tidak terlalu mager, tapi karena rutinitas sebagai jurnalis yang banyak menghabiskan waktu di meja kerja, saya mengecek ke dokter spesialis ortopedi apakah kondisi tulang saya masih aman atau sudah keropos. Yuk. Hasilnya sudah keluar, BMD Bone Mineral Densitometry. Saya ingin konsultasikan ke dokter spesialis ortopedi. Yuk. Halo dok. Sore. Apa kabar? Baik, apa kabar? Sehat dok. Oke, Ini gimana mas? Hasil tes saya tadi tergambar dari hasil kepadatan tulang saya masih baikkah atau bagaimana kak? Oke, jadi tadi ini habis screening BMD ya. Yes. Yang di screening itu ada 3 tempat. Yang pertama Anda bisa lihat ini tulang belakangnya yang di screening. Kemudian yang kedua adalah tulang panggul. Dan yang ketiga adalah daerah pergelangan tangan. Jadi kalau pada 3 titik tempat ini yang diambil, semua rata-rata ada di hijau. Ya.
Jadi secara garis besar oke. Aman. Aman. Jadi boleh lanjut main handphone lagi sambil tidur-tiduran, mager? Tergantung ya. Nah, tergantungnya bagaimana? Jadi pada dasarnya manusia itu diciptakan hakikatnya untuk bergerak. Bergerak. Oke. Ya, artinya kalau kita udah nggak bergerak, pasti ada yang salah. Iya. Artinya fungsi secara keseluruhan sistem tubuh kita itu nggak pada tempatnya. Oke. Misalnya hakikat kita diciptakan untuk bernafas karena kita ada paru-paru. Iya. Terus tiba-tiba kita nggak bernafas, gimana? Iya. Iya. Ya kan? Oke. Nah itu sama seperti Iya, bergerak. iya, prinsipnya sama ya. Betul. Jadi kemudian apa dampaknya kalau kita memang tidak bergerak, Dok? Mager seharian. Jadi ketika kita duduk itu terjadi kompresi pada daerah duduk kita dengan pembuluh darah yang berjalan di antara otot atau di bawah kulit. Baik. Oke. Ya, jadi akan terjadi stagnasi. Oke. Yang pertama yang terganggu itu pasti gait atau cara kita berjalan. Ya, yang kedua adalah kekuatan otot juga dia berkurang kalau kita malas gerak. Kekuatan otot, ya. Dan yang ketiga balance tubuh. Jadi kalau dia punya problem pada masalah sistem muskuloskeletal tentu akan berpengaruh pada sistem yang lain juga termasuk jantung, ya ginjal, liver dan lain-lain. Kalau dengan osteoporosis sendiri itu, dengan perilaku malas gerak, ada relasinya langsung juga? Ya itu pasti. Orang kalau bergerak, itu sebenarnya kita menstimulasi sel tulang kita bertumbuh kalau memang potensial masih bertumbuh, dan memaintain sel tulang itu supaya tetap tebal. Secara umum, seberapa sering harus bergerak? Kalau di pemerintah Inggris itu mereka punya guideline. Yang dianjurkan itu harus aktif minimal 150 menit per minggu. Artinya ya mengerjakan pekerjaan rumah seperti mencuci piring, ngepel, nyapu itu pun juga sudah cukup begitu ya sebenarnya. Artinya kan tidak mager, tidak duduk-dudukan aja atau tidak tidur-tiduran saja begitu ya. Jadi standarnya itu saja ya? Iya, konsepnya seperti itu. Cuman harus dibedakan. Ada kegiatan-kegiatan yang rutinitas yang harus dilakukan. Ada memang yang kita melakukan kegiatan untuk mentrain otot kita. Melakukan stretching, melakukan relaksasi, latihan relaksasi, dan latihan untuk penguatan otot-otot. Osteoporosis disebut sebagai silent disease. Penderitanya tidak akan merasa ada yang salah hingga cedera tulang terjadi. Sedentary lifestyle menjadi salah satu penyebabnya. Sebuah penelitian yang dirilis oleh University of Strathclyde di Glasgow, Skotlandia menyebut masyarakat modern bisa mempraktikkan kebiasaan kurang gerak dalam waktu 6 jam dalam satu hari. Lebih lanjut, penelitian itu menjelaskan kurangnya gerak fisik harian memberikan dampak buruk terhadap kepadatan mineral tulang pinggul, khususnya bagi perempuan. Ada banyak cara untuk membuat tubuh kita terus bergerak. Mau beraktivitas di rumah, melakukan aktivitas kecil, berkebun misalnya di tengah pandemi ini banyak orang yang berkebun, atau berolahraga. Karena data menunjukkan di bidang kesehatan bahwa kita, orang dewasa itu perlu untuk berjalan kaki seharinya itu 10.000 langkah. Ya kira-kira 10.000 langkah itu kalau di-convert ke jarak kurang lebih 8 kilometer. Atau kalau memang sulit untuk mencapai 8 km, ya paling tidak terus saja bergerak, mendekati 5.000 langkah per hari atau 7.000 langkah per hari. Karena apa? Karena tulang ini bukan hanya sekedar kita berikan asupan gizi vitamin D saja, tetapi juga perlu dilatih agar kekuatannya juga tetap prima dan tidak rapuh, tidak aus. Lantas apa yang bisa kita lakukan untuk mencegah kerusakan tulang? Pernah dengar istilah menabung tulang? Kita lihat informasinya. Silakan masuk. Selamat datang di PolyEasy. Bicara tentang menabung tulang, apa sih sebenarnya itu? Oke, mungkin pernah ada yang dengar ya tentang investasi gitu ya, atau misalnya tentang menabung. Nah, ini kita istilahnya adalah menabung tulang ya, memang karena
kalau dari penelitian ya, dari umur kita 30 tahun ya, per dekadenya itu akan kehilangan massa otot dan massa tulang hingga hampir 30-33%. Ya, jadi sangat besar nih kehilangan massanya. Nah, justru dari mulai muda kita sudah mulai harus apa? Menginvestasi tadi, kita menabung tadi. Apa yang kita tabung? Ya, utamanya pasti asupan yang baik. Ya kan, asupan nutrisi yang baik tentu saja dan diimbangi dengan aktivitas fisik. Nah, asupan gizi yang baik, nutrisi yang baik harus dengan gizi seimbang. Terutama apa? Tinggi nih asupan proteinnya. Udah cukup belum asupan protein kita? Ya. Nah, asupan protein itu sebenarnya juga banyak sumbernya. Ya, kalau protein hewani ya mungkin teman-teman tahu ayam, ikan, apalagi daging, telur, ya, susu atau produk susu seperti yogurt, seperti keju, silakan. Atau misalnya protein nabati, tahu, tempe, kacang-kacangan, semua banyak banget orang Indonesia bisa dapatkan. Nah, itu baru proteinnya. Nah, tapi jangan lupa teman-teman juga harus penuhi juga untuk vitamin serta mineralnya. Vitamin udah tahu ya, biasanya vitamin untuk tulang itu adalah vitamin D. Nah, jangan lupa tambah juga kalsium, fosfor, ya, magnesium. Waduh, banyak loh ternyata yang harus kita asup seperti itu. Jadi berapa banyak ya nutrisi yang dibutuhkan tubuh dalam satu hari? Oke, untuk menjawab seberapa banyak kebutuhan nutrisi dalam satu hari, ya tentu saja itu berbeda-beda. Ya, beda-beda tergantung dari apa. Yang udah pertama jenis kelamin aja udah bikin beda. Ya, apakah dia pria atau wanita itu menentukan kebutuhan kalorinya. Kemudian apa lagi? Aktivitas fisiknya, ya, tinggi badannya. Kemudian apa lagi? Pekerjaan sehari-hari juga sangat berpengaruh. Ya, nah kita ambil contoh deh, misalnya nih ya. Misalnya orang Indonesia wanita rata-rata tinggi 160 cm lah ya. Nah, kebutuhan kalorinya per hari itu sekitar 1.500 kalori ya dengan aktivitas ringan ya. Nah, kalau untuk laki-laki bisa lebih tinggi. Jadi sekitar 170 cm ini misalnya tinggi badannya. Nah, kebutuhan kalorinya itu bisa 1.700 sampai 1.900 kalori per hari. Seperti itu. Jadi benar tidak dok kalau nutrisi lebih cepat diserap tubuh bila kita aktif bergerak daripada diam? Ya tentu saja, semuanya itu kan balance ya. Jadi harus ada input dan harus ada output. Nah, inputnya tadi dari mana? Ya dari makanan-makanan. Dan outputnya apa? Ya pergerakan atau aktivitas fisik. Nah, untuk penyerapan nutrisi, untuk metabolisme, itu tentu saja akan lebih baik jika kita rutin bergerak. Jika kita rutin sebenarnya melakukan aktivitas fisik. Seperti itu. Oke, jadi untuk aktivitas harian sebanding dengan asupan gizi ke dalam tubuh itu termasuk tulang ya? Ya, betul sekali. Jadi untuk aktivitas harian harus kita imbangi. Ya, berapa sih kebutuhan harian tadi? Oh, sudah cukup apa belum? Ya, oh kalau sudah cukup, apakah aktivitas harian kita sudah cukup? Ya kan, ada yang biasanya tim-tim mager nih, gitu kan, atau tim-tim yang sedentary yang biasanya kerjanya di belakang meja, gitu kan, 9 to 5 di belakang meja sehingga aktivitasnya kurang. Nah, mungkin itu yang harus kita tambahkan, aktivitas fisik supaya kesehatan otot, kesehatan tulang, segala juga lebih baik. Oke, jadi masih perlu ya minum susu? Ya bisa, susu bisa sebagai salah satu alternatif sebagai sumber bahan makan ya, terutama yang mengandung protein serta vitamin mineral yang diperlukan oleh tubuh. Nah, dari semuanya itu makanan-makanan udah kita lengkapi nih, ya kan? Makanan tetap harus dengan prinsipnya ada dengan pola makan gizi seimbang. Nah, tapi seperti dari pertama saya jelaskan, tetap harus ada yang namanya aktivitas fisik. Ya, dan ini harus olahraga, bukan cuma aktivitas fisik di rumah. Nah, untuk olahraga sendiri itu ada panduannya. Untuk rekomendasi dari WHO sendiri, sebenarnya itu olahraga selama 150 menit per minggu. Nah, jadi kalau misalnya kita mau bagi, oke, saya mau olahraga 5 hari dalam seminggu. Nah, setiap kali olahraganya itu 30 menit sebenarnya cukup. Cukup, tapi rutin. 5 kali seminggu, seperti itu. Nah, kalau untuk orang-orang yang memang sudah terbiasa olahraga, bahkan rekomendasinya bisa sampai 300 menit per minggu. Jadi kalau tadi yang biasanya 30 menit, nah orang yang sudah rutin olahraga mau sampai 1 jam boleh. Ya, cuman memang saat ini yang direkomendasikan adalah olahraga yang intensitas rendah sampai sedang. Cukup. Oke, jadi udah tahu ya manfaatnya bergerak begitu besar. Jadi saya juga baru tahu sebenarnya kalau nutrisi itu lebih mudah diserap oleh tubuh kalau kita memang aktif untuk bergerak. Jadi lupakan, tinggalkan kebiasaan mager, duduk-duduk, santai-santai, tiduran, malas gerak.
Lakukan aktivitas kecil saja di rumah juga bisa mengubah kebiasaan buruk Anda. Cuci piring, silakan. Nyapu, ngepel rumah, silakan. Olahraga lebih baik. Kalau saya mau jalan kaki aja ya, 10.000 langkah jangan lupa setiap harinya. Saya Wahyu Wibowo, kita berjumpa lagi di 15 Minutes ke depan. Bye-bye. Metro TV